Kamu pernah ngerasa nggak sih kalau hidup di desa itu tuh kayaknya serba terbatas deh? Entah pekerjaannya terbatas, penghasilan terbatas, bahkan akses informasi pun juga terbatas. Kadang-kadang telat datangnya. Tapi gimana kalau aku bilang sekarang tuh ada peluang besar yang bahkan bisa ngubah hidupmu, men. Walaupun kamu tinggal di desa. Apakah itu? Itu bernama Web3. Kamu jangan mikir ya kalau ini tuh soal ribet yang kayak coding atau investasi. Bukan. Web3 lebih dari itu. Dan hari ini aku pengen jelasin itu ke kamu. Kenapa teknologi ini penting banget, terutama buat kita yang tinggal di desa. Satu hal ya, ini tuh bukan tentang mimpi, ini tentang peluang yang nyata. Jadi gini, Web3 itu bisa dibilang generasi ketiga dari internet. Misal ya, Web1 dulu tuh internet pada zaman dulu yang cuman bisa bertukar pesan doang. Web2 itu tuh kayak sekarang kita bisa tukar pesan, bisa ngirim foto, bisa posting, bisa update status dan lain sebagainya. Tapi semua datanya dipegang sama perusahaan besar. Sedangkan Web3, disinilah kita bisa ngontrol data kita sendiri karena ada penemuan hebat bernama teknologi blockchain. Web3 itu tuh bukan cuman tentang kripto, men, tapi tentang identitas digital, pekerjaan online, transaksi digital, dan masih banyak yang lain. Terus kenapa Web3 itu penting buat kita yang tinggal di desa? Yang pertama nih, Web3 kamu cuman perlu handphone dan kuota internet, nggak perlu kantor, nggak perlu ke kota. Yang kedua, banyak loh project-project Web3 itu tuh yang perlu partisipasi warga sipil kayak kita ini. Kayak ngerjain tugas, cobain aplikasi, share konten, dan kita dibayar. Dan yang nomor tiga, di Web3 gelar atau jabatanmu itu nggak dilihat, men. Nggak penting gelarmu apa, jabatanmu apa, SH, MHHJ, nggak penting. Yang penting itu tuh apa yang kamu lakuin, karena skill dan konsistensi itu yang nomor satu di Web3. Ada contoh nih, ada salah satu pemuda asal Jawa Tengah yang aktif di proyek Web3. Cuman dengan modal handphone dan internet dia bisa dapat banyak project lah sampai saat ini dari Web3. Bentar ya, ini jangan kamu sangka tuh MLM, men, atau bisnis tipu-tipu. Cuman modal HP dan internet kamu bisa dapat gitu. Enggak. Kamu perlu skill dan konsistensi, terutama bahasa Inggris atau bahasa asing lah, karena di Web3 kebanyakan itu masih dari luar negeri, men. Kamu penasaran contoh nyatanya pemanfaatan Web3 itu apa? Nih, yang pernah terkenal kemarin deh, ada NFT. Kamu bisa jual karya seni, kamu bisa jual foto, bahkan kamu bisa jual budaya lokal di internet. Banyak kok di Web3 yang udah jual karya-karya lokal kayak batik, ilustrasi atau pemandangan di desa dan lain sebagainya, dan itu laku, men. Terus ada apa lagi? Nih, airdrop. Pernah dengar? Kamu bisa dapet token gratis kripto cuman dari kamu nyobain project mereka yang baru nih. Biasanya eventnya itu tuh ngerjain tugas kayak follow akun sosial media mereka, atau nonton video mereka, atau ngerjain tugas harian mereka lah. Aku kemarin dapet 300.000 dari ngerjain hamster combat. Dan di luar sana banyak yang bisa dapat jutaan, men. Nah, ini tuh salah satu peluang untuk kamu ngasilin kripto, ngasilin koin kripto tanpa kamu keluar modal. Cuman modal handphone dan internet ya. Nggak bener-bener nol sih modalnya, karena kamu perlu handphone dan juga internet. Dan yang rame nih, kayak freelance Web3. Freelance Web3 itu tuh biasanya dikerjain dari rumah, men. Jadi kita tuh kerja remote untuk proyek-proyek dari luar negeri. Kita bisa jadi moderator, translator, atau pengembang bisnis lah dan lain sebagainya. Masih banyak kok. Kamu kalau pengen, ada tuh influencer di Instagram yang ku tonton. Nanti ku cantumin linknya di bawah. Aduh, namanya siapa ya?
Nanti ku kasih deh di keterangan di sini namanya itu, di channel Instagramnya ya. Kamu bisa ikutin dia karena dia aktif di Web3. Tapi karena ini adalah teknologi baru, pasti ada manfaat dan bahayanya. Nah, kamu pengen tahu yang mana dulu nih, manfaat atau bahayanya? Karena kita tadi udah bacain manfaat ya, kita coba bacain apa ya, bahayanya deh. Bahaya yang pertama, banyak proyek scam atau penipuan di dalamnya. Jadi kamu harus pinter-pinter untuk ngerjain proyek itu. Jangan sampai tenagamu cuman dimintain datanya doang, akhirnya disalahgunain. Terus untuk masuk ke sini kamu tuh perlu belajar dulu, jangan langsung masuk gitu aja. Ibarat kamu terjun ke tengah hutan, padahal di dalamnya kamu nggak tahu di sana ada macan, di sana ada ular kobra dan lain sebagainya. Kamu harus pelajari dulu untuk masuk ke situ. Karena di Web3 itu makin gendeng pokoknya. Makanya kamu harus hati-hati di dalamnya karena bisa-bisa datamu malahan yang hilang di sana. Makanya penting banget buat kamu belajar, walaupun pelan-pelan gak masalah, tapi tetap belajar. Jangan mau tergiur sama sesuatu yang instan men, karena itu malah bahaya. Oke, kita udah bahas bahayanya nih. Nah, aku pengen ngebahas manfaatnya, terutama buat kita yang tinggal di desa. Jadi kita nggak perlu harus pindah ke kota untuk ngasilin duit sebanyak di kota men. Nih, yang pertama, kamu bisa kerja dari manapun. Kayak yang udah aku bilang dari tadi, kamu bisa kerja remote dimanapun, terserah kamu. Yang penting kerjaanmu beres. Karena itu nggak mandang gelarmu, kamu lulusan universitas, kamu lulusan SMA. Yang penting skill dan kemampuan kamu. Yang kedua nih, kamu punya kendali atas data dan keuanganmu sendiri. Jadi nggak dikendalikan oleh pihak lain. Semisal kamu ketika mendapat pembayaran, ya udah, misal pakai USDT ya, mereka transfer langsung ke kamu dapat USDT. Nggak perlu lewat bank-bank konvensional dulu, nggak perlu, langsung masuk ke akunmu. Dan ini kamu bisa terhubung langsung ke komunitas ekonomi global. Web3 ini tuh bukan cuman tren semata men, ini tuh peluang sebenarnya, terutama ya buat kita yang tinggal di pedesaan. Atau buat kamu yang ngerasa selama ini tuh terpinggirkan dari segi ekonomi ataupun tempat. Misal nih, kayak kita tinggal di suatu daerah, kita kerja mati-matian, UMR-nya cuma 1 juta, cuma 2 juta, nggak sesuai dengan apa yang kita keluarin. Nah, Web3 ini bisa jadi solusi karena semua orang main handphone, main internet. Tinggal kamu mau belajar atau enggak. Terus kapan mulainya yang paling bagus? Sekarang men. Lebih baik kamu mulai sekarang untuk belajar daripada nanti ketika semua udah jalan kamu ketinggalan lagi. Karena ini masih permulaan untuk perubahan dunia yang gila-gilaan. Seperti di konten-kontenku sebelumnya, aku udah bilang perang dagang Cina dan Amerika Serikat bakal mempengaruhi semuanya, terutama kemajuan teknologi, AI, dan lain sebagainya. Dan kalau kamu pengen dapat info selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe channelku ini karena aku akan ngebawain banyak info untuk kamu, berita-berita tentang geopolitik, ekonomi, teknologi yang bisa kamu manfaatin, bisa kamu gunain sebagai sumber cuanmu. Oke? Dan kalau kamu suka videoku ini, like aja deh, gampang. Terus aku pengen ngajak kita untuk diskusi di kolom komentar. Aku bikin pertanyaan gini aja deh. Kamu sebenarnya udah tahu belum sih Web3 itu apa? Kalau kamu udah tahu, coba komen di bawah apa yang kamu tahu dari Web3. Dan yang kedua, kamu udah pernah nyoba project Web3 belum? Oke, see you di next video. Aku tunggu komenmu di bawah.